kami berlangsung. Kami bersyukur Tuhan masih izinkan kita untuk boleh bersama-sama di tempat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu biar Tuhan boleh tolong sertai kita. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang tak pernah tinggalkan kami sedetik pun, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar buat setiap kami mengucap syukur dalam setiap keadaan kami. Jika saat ini Tuhan kami sedang dalam keadaan yang terpuruk Tuhan, kami merasa di posisi yang paling bawah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Allah yang terus
Sudah mulai banyak yang datang. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh tolong kita, walaupun jarak yang memisahkan kita, tapi tetap saja Tuhan itu yang mendekatkan kita. Amin. Ya kan? Ikatan batin itu tidak bisa dibohongin, kata orang tua. Kalau orang tua bilang anaknya sakit lagi jauh, misalkan lagi merantau jauh sakit, dia pasti merasa kayaknya ada ikatan batin. Oh, kayaknya sakitnya itu pernah saya. Itu. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya tidak pernah jadi seorang anak ya. Kalau saya sakit, pasti saya telepon. Saya bilang saya sehat. Saya bilang saya nggak sakit. Karena apa? Kalau saya tahu kalau mas saya lagi pikiran, pasti dia sakit. Karena apa? Artinya gembira adalah obat. Jadi saya bilang saya sehat, saya nggak kenapa-napa. Padahal kita mah lagi sakit sebenarnya, tapi tetap aja bilang kita tetap sehat. Karena apa? Tuhan yang tolong kita kan, dalam hati kita. Amin. Jadi kami bersyukur, semua kita bersyukur bahwa Tuhan terus memelihara kita sampai saat ini. Jemaat di tempat ini boleh penuh dengan sukacita. Yang kita tahu keadaan di luar seperti apa, tapi Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap pelihara. Amin. Tuhan, kita mau pujikan nama Tuhan. Terima kasih pujiannya, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Yang bertugas boleh menyiapkan diri.
berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan Yesus melimpah dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Khususnya Tuhan Yesus berikan kami kesehatan dan kekuatan di dalam masa-masa pandemi corona ini Tuhan. Dan kami boleh Tuhan sehat, dan kami boleh Tuhan melakukan segala aktivitas kami. Berkati setiap tangan yang sudah memberi Tuhan. Berkati mereka 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan apapun yang mereka kerjakan lakukan Tuhan buat berhasil. Berkati Tuhan Yesus persembahan ini menjadi berkat dan untuk pelebaran kerajaan Allah melalui pelayanan depan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Persembahannya dari Allah kepada Tuhan. Dan kita akan jawab kepada firman Tuhan. Dan siapkan hati kita di dalam Tuhan. Biarlah hati kita boleh menjadi tanah yang subur, yang siap menerima benih kebenaran firman Tuhan. Sebab orang melihat bukan karena KTP kita orang Kristen, bukan karena kita keturunan orang Kristen, bukan karena kita sekarang menjadi orang Kristen dan sering beribadah, tapi Tuhan orang melihat bahwa apa yang boleh menjadi buahnya kita, apa yang boleh menjadikan hidup kita itu berguna buat orang lain, jadi berkat, bukan secara materi, secara rohani pun juga bisa kita menjadi berkat untuk orang lain. Apa yang boleh kita lakukan itu boleh menjadi berkat. Dengan senyuman pun kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, bahwa hidup kita adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena semua orang tidak bisa
Baik, saudara kasih Tuhan, shalom. Mari kita akan buka Alkitab kita yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memerintahkan firman Allah dengan berani. Saudara kasih Tuhan, kita melihat bahwa kisah para rasul ini berbicara tentang murid-murid Yesus yang dalam keadaan tertekan, terhimpit, bahkan menghadapi masalah dan persoalan. Dan firman Tuhan katakan di ayat yang ke-31 di situ, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, di dalam keadaan yang terjepit, terhimpit dalam kehidupan kita, hanya satu perkara yang harus kita lakukan, yaitu berdoa. Dan di situ Roh Kudus menolong dan menuntun dan menyertai kita, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara tentang semakin dijepit, semakin melejit. Semakin ada cobaan, semakin ada tekanan, semakin ada persoalan, di situ kita percaya bahwa kita punya doa, kita punya kuasa daripada Tuhan, sehingga keadaan kita bukan keadaan yang terus melemah, tetapi kita dipastikan keadaan kita semakin naik dan menjadi naik. Amin. Semakin dijepit, semakin melejit. Ini yang kita akan renungkan pagi hari ini, saudara Tuhan. Dalam keadaan sulit, manusia hanya ada dua perkara dalam pikirannya. Di saat orang dalam keadaan masalah, hanya ada dua perkara yang mereka pikirkan. Yang pertama adalah tentang keluarga, yang kedua tentang usaha maupun pekerjaan. Cuma ini yang seringkali dipikirkan. Nah, oleh karena itu saudara Tuhan, kalau kita katakan bahwa keluarga itu seperti bola kristal, kalau jatuh pasti pecah. Tetapi kalau usaha itu saya ibaratkan seperti bola karet dilempar ke bawah, suatu saat dia akan naik melejit lagi. Dalam keadaan susah, dalam keadaan bergumul, jangan pernah engkau lalaikan keluarga. Kalau itu jatuh, pasti akan pecah. Ya, pasti akan berantakan. Tetapi jika kita fokus pada keluarga, bersatu berdoa, firman Tuhan katakan, usaha mulai saat ini nurut. Tetapi dengan kita sungguh-sungguh berdoa bersama keluarga kita, kalau firman Tuhan katakan jadi dengan doa, ya, kuasa Allah menolong murid-murid Tuhan Yesus, dan segala sesuatu yang dikerjakan apa? Dengan berani. Dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita, jangan pernah engkau lalaikan keluarga. Disitulah kekuatanmu. Di saat engkau berdoa sungguh-sungguh, maka engkau akan punya keberanian. Saat ini sedang apa yang menghadapi usaha turun, saat kita berani, maka suatu saat Tuhan akan naikkan usahamu. Saat ini engkau dalam pergumulan pekerjaanmu, dengan engkau berani dalam Tuhan bersama keluargamu, Tuhan akan memberikan engkau kesempatan peluang untuk bekerja kembali. So kasih Tuhan, dalam perkara ini Tuhan mau supaya kita merenungkan di masa-masa sulit, di masa-masa susah yang kita hadapi, jangan pernah engkau lalaikan keluarga. Disitulah kekuatanmu, saudara. Maka engkau dengan berani, kata firman Tuhan tadi, engkau akan mendapatkan suatu terobosan demi terobosan. Nah, oleh karena itu, saudara Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya tidak ada mengalami masalah atau
kesulitan hidup. Karena kesulitan hidup dan pergumulan hidup bisa Tuhan pakai untuk memproses kita. Untuk memproses kita, untuk menguji kita, untuk mendewasakan iman kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ini yang harus kita renungkan baik-baik. Jadi setiap masalah itu bukan salah kita, mungkin bukan salah Tuhan, tetapi itu kita harus melihat dengan positif. Ada proses yang kita akan hadapi. Untuk apa? Untuk menguji iman kita, untuk mendewasakan iman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya dengan sungguh di hadapan Tuhan, saudara Tuhan. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi kita untuk dapat melewati. Kuncinya cuma satu, yaitu bagaimana saya bisa melewati. Itu aja yang kita harus pikirkan. Kalau kita masalah naik, masalah sukses, itu Tuhan yang menentukan. Bagian kita adalah bagaimana caranya bisa melewati. Itu yang harus kita doakan, saudara kasih Tuhan. Bagaimana cara kita melewati dan bertekun. Hanya Tuhan dimuliakan. Nah, inilah saudara kasih Tuhan. Dalam perkara ini kita harus pegang janji Tuhan. Nah, oleh karena itu ada 3 hal cara memberi respon di saat masa sukar, masa sulit, masa terjepit dalam kehidupan kita. Ada 3 cara memberi respon yang benar atas pergumulan hidup. Hal yang pertama, saudara Tuhan, di ayat yang ke-24, firman Tuhan katakan begini: ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, kuat laut dan segala isinya. Saudara kasih Tuhan, perkara yang pertama yang harus kita lakukan di saat ada masa sulit, apa respon kita? Bagaimana cara memberi respon dalam keadaan yang kita hadapi? Hal yang pertama adalah andalkan kuasa Allah. Amin. Ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar, ini belum terjadi ya, mendengar, baru mendengar. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Bukan berseru kepada yang lain, gimana ini caranya, bagaimana ini, baru saya takut, saya khawatir, bagaimana, tidak. Tapi mereka bersama-sama kepada siapa? Kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isi. Saudara kasih Tuhan, respon yang harus kita lakukan yang pertama adalah andalkan kuasa Tuhan. Jangan andalkan kekuatan manusia, jangan andalkan kekuatan diri sendiri, tetapi andalkan kuasa Allah. Baru dengar, waduh nanti ada PHK besar-besar, baru dengar. Oleh karena itu, kalau saudara, bapak, ibu berbicara satu sama lain, mereka akan menimbulkan kekhawatiran. Waduh, bagaimana ya? Begini segala macam. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus punya respon yang baik, yang benar. Apa itu responnya? Andalkan kuasa Tuhan. Amin. Andalkan kuasa Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Artinya apa, saudara kasih Tuhan? Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa atas langit, bumi dan segala isinya. Saat kita menghadapi masalah hidup, kita harus mengandalkan kuasa Allah untuk menolong kita, saudara. Andalkan kuasa Allah, sehingga kuasa Allah itu sanggup menolong kita, selalu sanggup membawa kita untuk melewati segala tantangan persoalan yang kita hadapi. Bagaimana Pak? Karena hati khawatir, hati gelisah, hati ini susah untuk dihilangkan, saudara Tuhan. Firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya kau bisa berdoa. Tidak mudah untuk menghilangkan
menghilangkan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Tak mudah, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Bagaimana bisa tenang? Firman Tuhan katakan, damai sejahtera kutinggalkan padamu, kuberikan kepadamu, saudara. Artinya hanya Yesus satu-satunya menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Dalam keadaan yang serba terhimpit saat ini, tidak serta-merta kita tidak mendapatkan pertolongan Tuhan. Malah dalam kondisi keadaan ini ada yang ditolong Tuhan sampai melejit, ada dituntun Tuhan sampai melewati batas kemampuan pikiran kita. Saudara situ, dalam perkara ini terus andalkan Tuhan sehingga engkau dapat mengerti apa yang Tuhan perbuat atas kehidupan kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua, di masa dijepit dan semakin melejit, perkara yang kedua adalah seperti ayat 28, saudara Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. Hal yang kedua, saudara Tuhan, yaitu andalkan kedaulatan Tuhan. Bahwa apa yang kita alami hari ini itu bukan karena tiba-tiba, tetapi ada sebuah rangkaian yang sudah Tuhan tahu, bahwa dalam keadaan yang kita alami itu sudah ada di dalam kedaulatan Tuhan. Saudara hari ini berumur, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Dan besok engkau mendapatkan jalan keluar, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, hal yang kedua adalah andalkan kedaulatan Tuhan. Andalkan kemahatauan Tuhan. Andalkan kesanggupan Tuhan. Andalkan ketidakmungkinan kita. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Andalkan itu, saudara. Karena firman Tuhan katakan apa? Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari apa? Dari semula oleh kuasa dan kehendak. Jadi apa yang terjadi atas kita itu adalah dalam kemahatauan Tuhan. Kuncinya adalah mari kita datang kepada Tuhan. Siapa yang berlesu dan berpada-pada, datanglah kepada. Maka kedaulatan Allah, maka kemahatauan Allah, maka kemahakuasaan Allah akan datang kepada kita dan akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Dalam keadaan yang sulit, kita harus percaya bahwa Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita. Tidak setengah, penuh, saudara. Tidak ada satupun rencana Allah yang mampu digagalkan oleh manusia. Tidak ada. Rancangan Allah A, terus kita gagalkan sebagai manusia. Saya mau menggagalkan rencana Allah, maka saya akan buat rencana B. Rancangan Allah tetap berjalan. Yang menggagalkan adalah ketidakpercayaan kita, ketidaktaatan kita, ya, ketidakmengertian kita, sehingga kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sedangkan rencana Tuhan adalah ke depan untuk membawa kita damai, sukacita. Saudara kasih Tuhan, tidak ada satupun rencana Allah yang mampu manusia gagalkan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, jika semua sedang berada di dalam kesulitan, percayalah bahwa Allah, ya, terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas kita. Makanya di situ firman Tuhan katakan, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal artinya apa? Bahwa Yesus itu berdaulat penuh atas kehidupan
keadaan yang sekarang ini yang terjadi, tidak ada kata untuk kita tidak mengucap syukur. Di dalam Roma 8 ayat 28, Roma 8 ayat 28, inilah firman Tuhan, saudara Tuhan. Ketika kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau orang itu orang yang mengasihi Tuhan dan orang itu melakukan apa yang direncanakan Tuhan, maka Tuhan sekarang kita harus tahu bahwa Tuhan berdaulat atas kita, saudara. Kalau kita sedang menghadapi apa, maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Kalau kita sedang menghadapi pergumulan apa, maka Tuhan akan memberikan kita penghidupan. Saudara Tuhan, karena Allah berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Berdaulat penuh atas kehidupan kita. Hal yang ketiga, saudara Tuhan, ya, semakin dijepit, semakin melejit. Masa-masa yang sulit, saudara Tuhan. Yang ketiga, ayat 30, saudara Tuhan. Kalau kita baca ayat 30. Dan mereka, ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Yang ketiga adalah di saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang menghibur kita, saudara Tuhan, masa-masa yang menjepit kita, saudara Tuhan. Yang ketiga adalah andalkan mujizat Tuhan. Kalau kita sudah mentok, maka janganlah engkau berpikir lebih keras lagi. Lebih baik engkau tenang, lebih baik engkau fokus, lebih baik engkau istirahat, dan kita andalkan Tuhan. Ya. Ibadah sudah mentok, terus kita paksa untuk berpikir, maka kita akan konslet di sana. Ya, konslet. Lebih baik jadilah tenang, fokus. Kalau mau istirahat sebentar. Baru disitulah kita andalkan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan suatu perkara, pengertian demi pengertian, pewahyuan demi pewahyuan, sehingga apa yang kita lakukan, maka Tuhan akan memberikan kita mujizat. Jangan pernah engkau memaksakan Tuhan. Kalau sudah merasa bahwa sudah nggak sanggup berpikir lagi, jadilah tenang, diam. Saat itu dia datang, Tuhan, kami mengandalkan. Saya nggak bisa berpikir lagi, dan saya nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Saya mau tenang, Tuhan. Berbicaralah kepada saya apa yang harus saya lakukan. Berdialog sama Tuhan. Tinggalkan itu yang menekan engkau, tinggalkan itu yang menjepit engkau. Berikan waktu yang sangat berharga kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk melakukan segala perkara, sehingga apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin buat Allah. Amin. Hal yang ketiga, di saat masa yang sulit, masa-masa yang menjepit kita, masa-masa yang menghimpit kita sebagai Tuhan, perkara yang ketiga adalah andalkan mujizat Tuhan. Banyak orang percaya yang merindukan untuk dapat mengalami mujizat Allah, tetapi sebenarnya mujizat itu hanya bisa terjadi di saat kita mengalami keadaan yang kita tidak bisa lakukan lagi. Gak ada orang yang tidak pernah sakit terus dia bersaksi, puji Tuhan, saya telah sembuh dari segala penyakit saya. Itu sakit apa? Saya gak pernah sakit. Justru orang yang bersaksi atas pertolongan Tuhan, atas mujizat Tuhan, di saat dia mengalami terlebih dahulu.
baru di situ kita bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik. Salah satunya saudara kita Andi, awal tahun itu dia tiba-tiba stroke, nggak bisa apa-apa, masih muda. Tetapi Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan yang luar biasa. Dikatakan di saat Andi bersaksi, saya telah sembuh dari sakit penyakit. Sakit apa? Saya kena stroke. Nah, mujizat Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah sakit, itu namanya kita sedang melayani. Nah, oleh karena itu saudara Tuhan, bahwa mujizat bisa dialami kalau kita ada keadaan yang kita tidak pernah bisa lakukan. Tetapi kalau dalam keadaan baik-baik saja, itu bukan mujizat, itu sudah biasa. Mujizat itu bisa kita dalam menghadapi keadaan yang terjepit, ya, keadaan yang tidak mungkin lagi. Itulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin. Jadi ada 3 hal sudah kasih Tuhan di saat masa-masa kesulitan, masa-masa pergumulan yang kita hadapi. Ada 3 hal, ingat ya. Yang pertama adalah andalkan kuasa Allah. Yang kedua adalah andalkan kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Yang ketiga adalah andalkan mujizat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, hidup kita untuk menerima perjamuan kudus. Kami undang main musik RWL di depan. Kita akan melakukan perjamuan kudus.
kami telah merasakan berkat dan pemeliharaan daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami Tuhan Yesus saat ini Tuhan mengingat atas apa yang Engkau sudah kerjakan atas kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus saat ini siapkan hati kami ya Tuhan, hidup kami, tubuh kami berkenan kepada Tuhan. Di depan kami Tuhan Yesus sudah ada roti dan anggur sebagai lambang Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan kiranya Tuhan roti dan anggur ini Tuhan, biarlah menjadi berkat atas kami, menjadi persekutuan secara khusus kami dengan Engkau ya Tuhan, dan satu hidangan dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan dengan iman Tuhan, jikalau kami ada mengalami kelemahan, sakit, penyakit, pergumulan apapun Tuhan Yesus beban hidup kami, dan kami percaya dengan tubuh dan darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau telah menyembuhkan, Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah memerdekakan kami, Engkau telah melepaskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan Yesus, biarlah kuasa Allah Tuhan boleh mengalir atas kami, boleh menjamah atas kami, dan kami siap menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan
dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri. Saudara Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan masuk sehingga Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan, dan melayani menerima dan ampun segala dosa. Kita tinggikan, kita agungkan Dia, dan beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkannya bersyukur atasnya. Ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Makan. Mari kita tinggikan. Anggur melambangkan darah tubuh Kristus yang tercurah atas kita, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan keadaan kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam Yesus. Amin.
Mari kita berdoa untuk bersembahkan perlukan doa ini. Bersyukur Tuhan saat ini Bapa, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami boleh mendengar firman-Mu yang boleh kami dengar, itu boleh kami menjadi ingatan dalam hidup kami, menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Bapa, kami sudah menerima perjamuan kudus Tuhan saat ini, dilayani oleh Bapak Gembala kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh menikmati perjamuan kudus dengan luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa saat ini yang belum bisa menikmati perjamuan kudus Tuhan, berkat Tuhan yang sama Tuhan boleh curahkan buat saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Bapa, saat ini kami bersyukur oleh karena Tuhan setiap dosa pelanggaran kami Tuhan boleh ditebus dengan begitu mahal mendarah dan tubuh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami boleh memberi sedikit dari berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Ajar buat kami memberi dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Biarlah setiap berkat Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, dalam melalui persembahan ini pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini boleh terus berjalan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah Bapak segenap doa permohonan kami hanya di dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Baik, kalau saudara Tuhan, pada pagi hari ini direkam dan akan diteruskan kepada kita semua yang berada di sini karena ada anak kecil yang memang diharuskan di rumah. Dan yang kedua adalah untuk ibadah kita selanjutnya tetap jam 9. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk datang ke ibadah. Di masa-masa pandemi ini kita harus saling Tuhan, saling mengucapkan Tuhan. Dan yang terakhir kita berdoa untuk saudara kita akhiri dulu kita bersama-sama dengan kita yang saat ini mengalami pecah pembuluh darah dan saat ini sadar di Anissa. Kita doakan karena dia juga tidak bisa dihubungi, hanya tim medis saja yang bisa. Karena itu kita berdoa dengan kuasa Tuhan lah kita bisa menolong ya saudara kita dalam keadaan yang kritis yang kami. Karena itu saudara kita terus berdoa sehingga kita terus dirawat dan terus jaga kesehatan, terutama hari ini bukan berarti PSBB atau virus sudah selesai. Saat ini sedang terus bergerak dan berjalan. Oleh karena itu pastikan bahwa hidup saudara dan keluarga saudara tetap sehat, tetap mengasihi Tuhan. Kalau memang saudara tidak bisa beli vitamin, makan pepaya itu adalah vitamin C yang sangat tinggi. Kalau saudara mau antivirusnya, makan daun pepayanya. Benar, ini sungguh-sungguh benar. Jadi artinya bahwa Tuhan itu sudah ciptakan di sekeliling kita untuk kita bisa menambahkan imun kita, daya tubuh kita. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan pernah kau lalai dalam kesehatan. Ya, jangan saat ini kurangi makanan yang instan, contohnya nasi sama mie cukup jangan. Tapi saya pastikan bahwa engkau punya makanan yang lain seperti daun-daun buah yang sekeliling kita mungkin ada yang baik ya, supaya kita tetap sehat. Karena hari-hari ini yang kuat itu yang terus berjalan, yang lemah itu akan selesai. Karena itu biar Tuhan Yesus menolong kita, memberkati kita, dan Tuhan terus menolong kita. Puji nama Tuhan dan berkati. Terima kasih untuk Bapak yang sudah diberitahu tentang ibadah.
Tapi kami yakin dan percaya Tuhan adalah pelindung kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami. Nah saat ini Bapak sedang mencari pekerjaan, Tuhan boleh tolong. Tuhan bukakan pintu-pintu berkat. Dan sekali lagi Tuhan, biarlah waktu Tuhan yang terbaik yang berkat buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Bapak untuk generasi. Mari kita bersama. Serahkan hidupmu berdiri pada Tuhan. Biarlah tuntunan Tuhan sepanjang minggu ke depan ini Tuhan hidup beserta kita dalam Tuhan. Oleh karena itu terimalah berkat anugerah Tuhan yang besar dengan ini. Kiranya